lanjutannya oleh beliau yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, yaitu Al-Ustazuna Abu Nuaim Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Baik pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, Ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM, terlebih dahulu akan membuka kajian kitab kita di pagi menjelang siang ini dengan sapaan hangat kepada guru kita. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal ya Ustazuna? Bi khair alhamdulillah. Masya Allah. Anta Abu Auni. Alhamdulillah wa nahnu bi khair aidan ya Ustazuna. Nah, barakallahu fiik ya Ustazana. Baik pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita baik kepada Ustaz, kepada Ana dan kepada kita semuanya sebagai ladang pahala di hari-hari yang tentunya kita sudah dengarkan banyak penjelasan tentang keutamaan hari Jumat, apalagi salah satu di hari 10 awal bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum, ini adalah kabar gembira. Mudah-mudahan kita tambah semangat untuk menimba ilmu syar'i. Langsung saja kepada Anda semuanya, selamat belajar, dan kepada Al-Ustaz kita persilahkan falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersama atau melalui media ini untuk melanjutkan ibadah kita, ibadah yang kita lakukan di salah satu hari dari 10 hari-hari yang mulia di awal Zulhijjah, dan dia bahkan di hari yang mulia dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Semoga kemuliaan demi kemuliaan ini menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan kedekatan kita, taqarrub kita kepada Allah, menambahkan tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini semua tidak lain karena taufik dari Allah, nikmat dari Allah, kemudahan yang Allah berikan, kelancaran yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka fala yuhmadu illallah, tidak ada yang berhak mendapat pujian kecuali Allah. Fala haula lana wala quwwah, sementara kita tidak punya daya, tidak punya upaya dan tenaga kecuali karena Allah. Kemudian salawat beserta salam, mari kita mengisi hari ini dengannya, terutama termasuk ibadah yang disyariatkan untuk diperbanyak di 10 awal Zulhijjah ini. Karena ibadah salawat adalah ibadah yang mulia, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke kitab yang kita baca, yaitu Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak-akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-islama wal muslimin. Pada pembahasan akhlak yang kelima dari akhlak Nabi yang mulia, dari akhlak-akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu nushuhu sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila dinillah. Besarnya jiwa nasihat dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dalam berdakwah kepada Allah. Dan kita sudah tegaskan bahwa hakikat dari makna nasihat atau nasihah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia mensyarahkan hadis Ad-Dinun Nasihah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan bahwa asal dari nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan untuk orang yang diberi nasihat. Jadi inilah modal seorang pemberi nasihat, yaitu kecintaan yang tulus agar orang yang dinasihati memperoleh kebaikan. Dan ini sempurna pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang mencelakainya pun tidak luput dari jiwa nasihat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang telah kita pelajari ketika beban yang terberat, ujian yang tersangat dirasakan oleh Nabi SAW ketika dia datang kepada Ibnu Abdi Yalil, Ibnu Abdi Kulal untuk mendakwahinya di Taif. Kemudian beliau datangi tokoh-tokoh yang lain. Mereka bukan hanya sekedar menolak, tidak menerima, menentang, justru mereka melakukan tindakan yang sangat biadab, di mana mereka kerahkan anak-anak kecil, budak-budak, bahkan orang-orang gila untuk menyakiti Nabi. Sementara mereka membersihkan tangan, seakan-akan mereka bukan pelakunya. Sepanjang jalan untuk keluar dari Taif, berbaris mereka-mereka ini dengan batu di tangan melempari Nabi. Nabi SAW berlari menyelamatkan diri, tetapi tidak mungkin. Beliau terluka. Zaid bin Harithah ketika itu yang dibawanya melindungi Nabi dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Ketika malaikat Jibril datang membawa malaikat gunung, diperintah oleh Allah untuk menunggu titah perintah dari Nabi SAW. Apapun yang diputuskan oleh Nabi ketika itu, maka malaikat gunung siap melakukan. Dan bahkan mereka menawarkan,
jika engkau ingin atau engkau perintahkan kami untuk menimpakan 2 gunung di Mekah ke kaum ini, maka kami akan siap melakukannya. Tetapi Nabi SAW tidak melampiaskan kesedihannya dan tidak membalas dendam. Keinginannya dalam berdakwah adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang didakwai. Maka dia mengatakan mahlan, ya, bahkan dia mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan saya ingin Allah keluarkan dari sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan mengibadati Allah Jalla fi'ula. Selamatlah orang-orang yang menyakiti Nabi tersebut dari siksa dan azab yang pedih. Kemudian kita lanjutkan, itu contoh yang pertama. Penulis mengatakan waqad taraka sallallahu alaihi wasallam an-nasa ala mahajjatin bayda'a wadihatin kafilatin liman salakaha bi'izzid dunya wa sa'adatil akhirah. Sungguh Nabi SAW telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang, mahajjatin bayda, di atas syariat yang terang, wadihah, jelas, kafilatin liman salakaha bi'izzid dunya wa sa'adatil akhirah, menjamin untuk siapapun yang berjalan di atas jalan yang terang itu untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ja'a dzalika natijatan liittisafir Rasul sallallahu alaihi wasallam bikamalin nushi wa quwwatil bayan wa nihayatil amanah. Itu merupakan hasil dari sifat Nabi SAW. Beliau meninggalkan umatnya di atas tuntunan yang sempurna, ajaran yang jelas, jalan yang terang, yang menjamin siapapun yang berjalan di atasnya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan hidup di dunia dan nanti juga kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki sifat yang paling sempurna dalam memberi nasihat. Dan juga puncak dari kesempurnaan ketika beliau menyampaikan penjelasan. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak ada yang kurang. Keterangan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita umatnya sempurna. Dan bahkan yang ketiga, faktor ketiga, kenapa Nabi meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang, di atas tuntunan yang jelas, faktor ketiganya karena beliau memiliki sifat yang sempurna dalam menjaga amanah. Pertama, kesempurnaan nasihat. Kedua, kekuatan dan kesempurnaan dalam memberikan keterangan, ajaran, wejangan
Kemudian yang ketiga, kesempurnaan dalam menjaga amanah. 3 faktor inilah yang membuat Rasulullah SAW, yang menjadikan Nabi SAW meninggalkan kita umatnya di atas syariat yang sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangannya. Tidak kurang sehingga harus membutuhkan tambahan, dan juga tidak berlebih yang mesti dikurangi. Karena 3 faktor tadi. Sempurna dalam memberi nasihat, kekuatan dalam menyampaikan keterangan, kemudian yang ketiga, kesempurnaan dalam menjaga amanah. Karena Allah membebankan dia, mengamanahi dia untuk menyampaikan syariatnya. Dan Nabi tidak akan mungkin mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Fama min syai'in yuqarribu ila Allah illa dalla alaihi ummatahu wa raghabaha fihi. Tidak ada satu pun yang mendekatkan kepada Allah kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki umatnya. Tidak ada ibadah, ketaatan, kebaikan, amal saleh yang mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Kama hadzaraha mimma yukhalifu dzalik. Sebagaimana dia juga memperingatkan umatnya dari semua yang bertentangan dengan kebaikan yang mendekatkan kepada Allah. Jika ada sesuatu yang menjauhkan seorang hamba dari Allah, baik itu perbuatan maupun ucapan maupun keyakinan, menjauhkan dari Allah, maka Nabi sudah memperingatkan umatnya, mewanti-wanti dan melarang mereka. Falam yuqassir sallallahu alaihi wasallam fi iblaghihi syar'an Allah wa lam yuqassir fi bayanihi indal iblagh. Maka Nabi SAW tidaklah lalai dalam menyampaikan syariat Allah, dan juga tidak lalai ketika menyampaikan syariat Allah. Jadi dalam menyampaikan beliau tidak lalai. Saat menyampaikan pun Nabi SAW pada puncak keseriusan dan puncak semangat yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Rasul-Rasul Allah yang lain sebelum Rasulullah SAW, maka segala cara dilakukan oleh Nabi. Bahkan semua kemampuannya dikerahkan untuk menyampaikan agama Allah. Di Mekah 13 tahun lamanya. Sempat dia pindah ke Taif, tetapi juga tidak berhasil. Kemudian dia mendakwahi jemaah haji, orang-orang yang datang ke kota Mekah dari luar. Dan ternyata cara yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi ternyata adalah bibit yang menumbuhkan calon-calon orang-orang yang tegak dan menegakkan agama Allah Jalla fi'ula. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Segala cara juga beliau lakukan untuk menyampaikan agama Allah sampai sempurna agama Allah ini dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah sendiri yang memberikan penilaian, mengapresiasi bahwa Nabi telah sempurna menyampaikan agama Allah dengan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan untukmu nikmatku, dan aku telah ridai Islam sebagai agamamu, sebagai agama bagimu. Turun ayat ini di Arafah.
ketika Nabi melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Akhirnya beberapa bulan setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Akhraja Muslim, Imam Muslim mengeluarkan fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Salman al-Farisi, annahu qila lah, bahwa ada yang berkata kepada beliau, dalam sebagian riwayat bahwa yang mengatakan ini adalah orang Yahudi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Perkataan ini sebenarnya adalah kritikan, celaan, cemoohan, tetapi ditanggapi dengan positif oleh Salman karena dia radhiyallahu ta'ala, karena dia memahami. Kata mereka, sesungguhnya Nabi kalian telah mengajari kalian semua hal, sampai khira'ah pun diajarnya. Khira'ah adalah ismun li hay'atil hadath, yaitu istilah, ungkapan yang maksudnya adalah keadaan membuang hajat. Sampai tata cara buang hajat pun ia ajarkan kalian. Ya, ia ajarkan kepada kalian. Apa jawaban Salman radhiyallahu ta'ala an? Qal, ajal. Dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan, dia mengatakan, ucapanmu benar. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw bawlin. Dalam tata cara buang hajat itu, beliau melarang kami menghadap kiblat baik ketika buang air besar maupun buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin. Ia juga melarang kami dari beristinja menggunakan tangan kanan. Subhanallah. Dengan bangganya Salman menjelaskan tuntunan Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya'i wa Imamil Muttaqin. Wa au an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Ia juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 2 batu. Bila yang digunakan untuk istinja itu benda keras, yaitu batu, maka ia melarang kami menggunakan batu kurang dari 3 buah. Karena tidak akan membersihkan, tidak akan mensucikan. Au an nastanjiya bi raji'in au 'azmin. Atau dia melarang kami beristinja menggunakan kotoran hewan. Kotoran hewan itu kalau di padang pasir, kotoran unta, bila di padang pasir terkadang kita keliru menganggapnya batu karena kerasnya, ternyata dia adalah raus atau raji'. Pernah terjadi dalam sebagian riwayat yang sahih, salah seorang sahabat membawakan 3 buah batu menurutnya, diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengambil 2 dan mencampakkan yang ketiga, karena dia melihat bahwa yang ketiga itu adalah kotoran hewan yang sudah keras. Nabi SAW melarang kami beristijmar, yaitu membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu kurang dari dengan menggunakan kotoran hewan. Kemudian yang terakhir, Nabi melarang kami menggunakan beristinja menggunakan tulang. Menggunakan tulang. Inilah beberapa tuntunan ketika buang hajat yang dituntun dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala an menjawab dengan bangga.
Sementara kita sekarang ini malu untuk melakukan tuntunan Nabi SAW, malu untuk mengikuti perintah Nabi SAW. Yahudi tadi menyampaikan itu untuk meremehkan, menghinakan, mencela, sementara Salman membenarkan dan mengatakan benar, ajal. Memang ia mengajarkan kami sampai masalah yang kalian anggap itu kotor, tetapi karena kesempurnaan agama kami dan kesempurnaan nasihat yang ada pada pribadi Nabi kami, maka beliau mengajarkan kami tata cara qada'ul hajah seperti yang dijelaskan oleh Salman tadi. Itu juga menunjukkan betapa sempurnanya nasihat Nabi. Kata penulis, wa qad a'lana sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang kedua ya. Hadis Salman tadi, ini contoh kedua bahwa tentang kesempurnaan Nabi dalam memberi nasihat. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi. Tidak ada yang dibutuhkan oleh umatnya sementara Nabi belum menyampaikan. Tidak ada yang mendekatkan umatnya ke surga sementara Nabi SAW masih menutup-nutupinya. Tidak disampaikannya kepada kita. Tidak ada perkara yang mendekatkan umatnya ke neraka sementara Nabi SAW tidak mengajarkan dan tidak memberitahukan serta tidak memperingatkan. Ini menunjukkan sempurnanya Nabi dalam memberi nasihat kepada kita umatnya. Contoh yang lain, Nabi SAW atau penulis mengatakan, وَقَدْ أَعْلَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَهُ بِوَاجِبِ التَّبْلِيغِ فِي أَعْظَمِ جَمْءٍ لَقِيَهُ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاسْتَشْهَدَ النَّاسَ عَلَى أَنفُسِهِمْ فَشَهِدُوا الشَّهَادَةَ الْحَقِّ بِإِبْلَاغِهِ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَتَأْدِيَتِهِ مَا أُمِرَ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ وَنَصِّهِ فِي ذَلِكَ. Nabi telah menyampaikan pengumuman, mengumumkan, mengiklankan. Beliau menegakkan kewajiban menyampaikan di tempat di mana terkumpul begitu banyak dari umatnya, dari para sahabatnya. Nabi SAW umumkan bahwa dia telah menyampaikan agama Allah dengan sempurna, memberi nasihat dengan sempurna. Kapan beliau menyampaikannya? Beliau sampaikan di perkumpulan terbesar yang dialami oleh Nabi sepanjang hidupnya, selama hidupnya, yaitu di Haji Wada. Dan bahkan beliau meminta persaksian seluruh yang hadir ketika itu di Padang Arafah. Lalu mereka, para sahabat yang wukuf di Arafah ketika itu, bersaksi bahwa dengan persaksian yang hak bahwa Nabi telah menyampaikan risalah Allah, telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna dan memberi nasihat dengan bentuk yang paling sempurna. Wa dzalika fi hadithi Jabirin at-Tawil. Itu diriwayatkan dalam hadis Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari yang panjang sekali, karena Jabir menceritakan perjalanan haji wada itu dengan panjang lebar dari Madinah ke Madinah. Ya, maka hadisnya sangat panjang. Fi sifati hajjin Nabi SAW alladhi akhrajahu Muslimun fi sahihi. Hadis yang menceritakan tentang sifat haji Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wa fihi, di dalam hadis tersebut terdapat qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubun nasa yauma Arafah. Ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada manusia di Arafah. Ya, di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Apa kata Nabi?
wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasantum bihi kitab Allah. Dan sungguh aku telah tinggalkan pada kalian apa yang sekali-kali kalian tidak akan sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Kitab Allah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa antum tus'aluna anni, dan nanti kalian akan ditanya tentang saya. Jadi Allah SWT nanti akan menanyakan kepada umatnya tentang Nabi. Famadza antum qailun? Kata Nabi kepada mereka, nanti apa yang kalian jawab ketika Allah menanyakan kepada kalian tentang saya? Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, annaka qad ballaghta, bahwa engkau telah menyampaikan agama Allah, syariat Allah, wa addaita, bahwa engkau telah menunaikan amanah, wa nasahta, bahwa engkau telah sempurna memberi nasihat. Mendengar persaksian mereka, Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Jabir radhiyallahu an, faqal bi isbi'ihi sabbabah yarfa'uha ila sama. Lalu dia melakukan dengan jari telunjuknya menunjukkan ke arah langit. Yarfa'uha ila sama wa yankutuha ila nas. Kemudian dia arahkan kepada manusia yang hadir di hadapannya. Ia mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, 3 marrat. Kata Nabi, ya Allah, persaksikanlah persaksian mereka. Saksikanlah persaksian mereka. Saksikanlah persaksian mereka. Nabi SAW meminta kepada mereka persaksian bahwa beliau sudah sempurna dalam menyampaikan, dalam memberi nasihat, dalam menunaikan amanah. Ini contoh yang ketiga dari sempurnanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada keterangan-keterangan yang selanjutnya kemungkinan kita tangguhkan untuk menyambungnya kepada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan tentang sempurnanya Nabi dalam memberi nasihat kepada kita umatnya dengan beberapa contoh yang telah kita dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Masih ada beberapa keterangan dari penulis. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan mohon maaf, jazakallahu khairan atas lanjutan pembahasan kitab Min Akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah kita dengarkan ada beberapa kisah yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa menambah kecintaan dan juga keimanan kita kepada kekasih kita Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, setelah pembahasan tadi kitab Min Akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam, kita akan berikan Anda kesempatan untuk bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan di luar tema juga tidak apa-apa. Untuk Anda pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surau TV Kota Padang, dan juga channel pusat RTVC di Jakarta atau juga televisi lainnya,
silakan menghubungi layanan interaktif kami, atau juga pendengar Radio Tua FM Pangkalan Kerinci, Riau, Radio Al Hikmah FM Banyuwangi, Jawa Timur, ya bisa juga melayangkan pertanyaan baik secara interaktif atau juga SMS dan WhatsApp. Silakan layangkan pesan singkatnya. Di layar kaca Anda sudah tertera nomor yang bisa dihubungi. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Ini saya dari nama Sayuti dari Aceh. Bapak Sayuti dari Aceh, silakan. Ini kan bertanya kepada Ustaz, kepada Buya, tentang masalah korban, Pak. Ya, tentang menanyakan masalah korban. Ya, silakan Bapak. Ya, jadi yang sering jadi permasalahan ini masalah kulit, Pak. Masalah kulit, bagaimana permasalahan Ya. Bapak? Pernah dulu kami bagikan, ya kan, kepada yang berhak menerima. Jadi banyak yang banyak yang nggak bisa mengolah. Jadi ini kami mencari jalan keluarnya. Ini ada beberapa tahun ini kami laksanakan, Pak. Ya, terus Bapak? Ada tuh daripada mubazir, ya kan? Kami sini berkorban kadang-kadang mencapai 10-15 ekor kerbau. Jadi itu kulitnya kami uangkan, jadikan uang. Ada tuh uangnya kami bagi-bagikan kepada fakir miskin, Pak. Ya. Ya. Nah. Pertanyaannya, bagaimana sikap Pak Sayuti sebagai panitia kurban seperti? Iya, saya sebagai kami panitia kurban. Iya, baik Bapak. Ya. Pertanyaannya itu, kan ini hewan kurban itu kan tidak ada yang boleh dijual, Pak. Ya, sudah. Jadi masalah kulit ini, ini yang jadi masalah, nggak ada yang menerima. Iya. Ya. Iya, baik. Jadi kira-kira dari 15 sampai dari 10 sampai 15 ekor ini penerima kan kuponnya sudah dibagi. Penerima itu sekitar berapa ribu, Pak? Kita per ekor kerbau itu kita jadikan 70 bagian, Pak. 70 bagian kali 15 ya. Iya. Ya. Jadi peserta kurban rata-rata dia mengambil hanya 2 bagian, Pak. 2 tumpuk lah. Ya. Ya. Baik, Pak. Jadi yang kulitnya ini, Pak. Jadi kami yang kulitnya ini kami jadikan uang. Ya. Sudah dipahami. Uangnya itu kami bagikan kepada fakir-fakir miskin. Ini bagaimana, Pak? Baik, Bapak Sayuti di Aceh, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya, Bapak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sayuti, pemirsa kita dari Aceh, sudah bisa ditangkap pertanyaannya, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz. Ya. Sebagaimana tadi yang kita dengarkan bahwa Nabi SAW melarang untuk menjual ya apapun yang ada dari hewan kurban, dan bahkan yang pekerja saja tidak dibenarkan untuk membayarnya dengan apa yang ada dari hewan kurban tersebut ya. Jadi memang sangat tegas dalam hal ini. Maka terkait dengan kulit ya, maka sebagaimana pengalaman kita di sini di Pekanbaru, memang kulit ini bila mana memang kita berusaha untuk bertekad untuk tidak menjualnya,
maka dia tetap habis dan tidak akan terbuang. Ya, dengan cara memotong-motongnya. Jadi kulit itu bukan lengkap satu kulitnya. Jadi kulit itu dipotong-potong. Nah, nanti yang pertama kali ditawarkan kepada pelaku kurban itu sendiri. Bila mana dia tidak menerimanya, maka ditawarkan kepada 70 kali 15 ekor. Jadi untuk per ekornya 70 penerima, berarti kurangi 2 karena pelaku korban mengambil 2, berarti 68 kali 15. Ya, ratusan orang. Tawarkan kepada setiap mereka kulit ini. Ini yang perlu untuk sementara dilakukan. Jangan ditawarkan satu kulit satu ekor sapi karena memang mengangkatnya berat, tetapi dipotong-potong terlebih dahulu, dibagi 4, dibagi 5, ya. Nah, kemudian usahakan untuk memberikan panduan untuk mengolah kulit. Ya, panitia mungkin memberikan panduan untuk pengolahan kulit, direbus, kemudian dibuang kulitnya atau dijemur, terserah. Ya, terkadang kulit ini setelah dijemur, setelah direbus, kemudian dibuang kulit luarnya, bisa dibuat apapun juga, bisa dibuat kerupuk, bisa dibuat digulai dan seterusnya. Ya, bila ini dilakukan, kemudian memang tidak ada yang mau, maka wallahu ta'ala alam. Cara yang tadi dilakukan oleh panitia, saya rasa tidak ada cara yang lain lagi daripada terbuang. Ya, maka bila mana memang tidak ada, setelah selesai pembagian daging, kemudian kulit sudah dipotong-potong juga, kemudian ditawarkan kepada semua orang, tidak ada yang mau menerima, maka mungkin boleh untuk menjualnya dan hasilnya dijadikan atau diinfakkan kepada fakir miskin, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, wallahu alam. Dengan cara yang tadi ya, yang pertama, karena kita juga memiliki pengalaman seperti ini. Memang orang awalnya merasa tidak membutuhkan, tetapi ketika melihat kulit tersebut sudah terpotong-potong kecil dan mereka mudah membawanya, apalagi ketika ada orang yang tidak dapat jatah kupon, ya, tidak dapat jatah kupon misalnya dari tempat-tempat yang jauh, maka mereka daripada tidak dapat daging, dapat kikil, dapat kepala, dapat kulit, cukuplah. Ini prinsip mereka, daripada tangan kosong pulang. Nah, ini perlu dilakukan semua langkah-langkah ini. Bila mana memang masih tersisa dan dikhawatirkan untuk terbuang begitu saja, maka mungkin wallahu ta'ala alam boleh untuk dijual dengan menggunakannya, dibagikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan yang pertama tadi datang dari Aceh, itu Bapak Sayuti, mudah-mudahan bisa difahami. Dan pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, kita akan angkat untuk pertanyaan yang kedua. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon 08117530.000 atau 40 di belakang 3. Silahkan. Assalamualaikum. Salam Pak. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Sayuti tadi juga Pak. Oh iya, Bapak Sayuti, ada lagi yang kurang jelas? Silakan. Ada Pak, gini, semuanya yang diterangkan Pak Ustadz tadi telah kami laksanakan. Iya, terus? Ya, berarti solusinya yang terakhir tadi Pak. Iya. Ya, boleh. Jadi kulit-kulit itu sudah kami potong-potong, ya, dan kami umumkan kepada yang hadir, ya, siapa yang bersedia menerima kulit, ya, kami persilahkan hubungi panitia. Ya. Tapi itulah nggak ada juga yang mengambil Pak. Ya. Ya, panitia lah yang ngambil Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua, khususnya bagi penanya Bapak Sayuti Hafizahullah Ta'ala di Aceh. Baik pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bacakan dulu pertanyaan dari WhatsApp. Ada Bapak Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lebah dan laron-laron itu halal untuk dimakan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Dari Bapak Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Ya. Terima kasih untuk Bapak Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pertanyaan tentang hukum memakan laron dan apa lagi tadi? Lebah ya, atau serangga ya, sejenis. wallahu alam. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu, ya. Alhamdulillah kita masih banyak makanan. Ya, walau dalam masa pandemi makanan tetap tidak kekurangan, ya. Adapun tentang hukum memakan lebah ataupun laron, wallahu alam, karena bisa jadi asal dari segala sesuatu adalah ibahah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya. Dan konteks larangan seperti binatang-binatang yang tegas disebutkan keharamannya seperti babi, ya, kemudian juga anjing, kemudian yang bertaring, kemudian yang memiliki kuku yang memangsa seperti elang, dan kemudian yang menjijikkan, ya, kemudian yang tidak dibenarkan untuk dibunuh seperti katak, ya. Kemudian masalah serangga yang seperti ini, ya, bila mana memang kita sudah tidak punya makanan yang lain dan membutuhkan itu, saya rasa mungkin kembali kepada dikiaskan kepada belalang, ya, karena tidak memiliki darah, ya, karena tidak memiliki darah. Kullu ma laisa lahu damun sa'il atau nafsun sa'ila fahuwa halal. Setiap yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya maka itu halal. Tetapi kita alhamdulillah masih banyak makanan yang diberikan oleh Allah, ya, untuk bisa kita jadikan santapan, ya. Adapun laron ataupun lebah tadi, yang ada adalah untuk memanfaatkan madunya, ya, memanfaatkan madunya, dan bahkan sekarang adalah pengobatan terapi lebah, ya. Ini terkait dengan permasalahan yang lain. Adapun memakannya wallahu alam, ya. Tapi saya sudah berikan gambaran tadi secara umum, wabillahi taufik. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Dari pertanyaan Bapak Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari SMS atau pesan singkat dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau seseorang berkurban seekor sapi tapi dia niatkan untuk dia sekeluarganya, apakah keluarganya juga tidak boleh memotong kuku dan rambut Ustaz? Pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila seseorang berkurban sendiri dengan seekor sapi, maka dialah satu-satunya pelaku kurban. Dialah satu-satunya pelaku kurban. Dia beli seekor sapi dengan harga 16 juta, 17 juta, 21 juta dan seterusnya. Kemudian dia kurbankan seekor sapi, maka dia satu-satunya pelaku kurban. Dan dia juga yang berkaitan dengan larangan. Tidak boleh memotong kukunya, mencabut rambutnya semenjak masuk awal Dzulhijjah. Adapun keluarganya tidak ada sangkut pautnya dengan dia.
kecuali bila mana dia menjadikan sapi itu tujuh atau dibagi tujuh, ya, dibagi tujuh. Jadi si fulan dari keluarganya dinamakan sebagai pelaku kurban olehnya, dia, istrinya, anak tertua, anak setelahnya, kemudian menantunya, misalnya 7 orang, maka yang dicantumkan dalam pelaku kurban tersebut merekalah yang berkaitan dengan larangan yang tadi kita sebutkan. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru Riau sudah dijawab dan dijelaskan oleh Ustaz. Baik pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, ya kita akan angkat. Baik, sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Ali, Perawang, Ustaz. Bapak Abu Ali di Perawang Riau. Silakan pertanyaan atau konsultasinya Bapak Abu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pak Ustaz, begini Pak Ustaz, kita sudah pasti meyakini bahwa sholat malam tahajud itu akan dapat menambah daya tubuh kita dan akan menambah kekuatan kita di siang hari. Cuman kalau kita mengikuti sunnah Rasul mengerjakannya mungkin berat Ustaz. Jadi Rasul lama berdiri, lama bacaannya. Jadi bagaimana caranya kalau kita secara sederhana aja atau secara sederhana atau menengah lah dapat mengamalkan sholat malam itu semaksimal mungkin hingga dapat pahala atau faedah yang Allah janjikan oleh Rasulullah Ustaz. Kemudian Ustaz, sedikit lagi kira-kira Ustaz ya, apa kira-kira zikir yang rutin kita sebutkan setiap hari selain zikir pagi dan petang yang dapat kira-kira menghilangkan takut atau menghindarkan dari bencana yang sekarang ini sedang merajalela Ustaz. Demikian Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Abu Ali di Perawang Riau. Silakan Ustaz. Ya, Abu Ali di Perawang Riau. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tentang salat tahajud atau salat malam, maka kita tegaskan atau kita jelaskan bahwa ini adalah ibadah, ya, ibadah yang keutamaannya sangat luar biasa. Dia adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Dan ibadah atau salat malam adalah seutama-utama salat sunnah. Dan bahkan Nabi SAW diperintah oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, ya, dan seterusnya di akhir surat Al-Muzammil. Ini menunjukkan keutamaan ini, dan dia dari tuntunan Nabi bahwa beliau salatnya di malam hari sangat luar biasa lamanya, ya, sangat luar biasa lamanya, dan tidak akan ada orang yang mampu menandinginya. Nabi SAW, ya, salat malam itu bisa dalam satu rakaat membaca 662 ayat, 3 surat panjang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Bahkan sahabat, ya, Hudzaifah bin Yaman, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang ikut serta. Di antara mereka ada yang berniat untuk keluar dari
jamaah, saking lamanya Nabi berdiri. Kalau mereka saja tidak mampu untuk mencontoh dan menirunya, apalagi kita yang lemah, apalagi kita yang jauh dari semangat para sahabat dahulu dalam beribadah. Ya, maka tentu untuk mencontoh dan meniru lamanya Nabi tidak akan mungkin. Makanya salat malam ini sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Tujuan kita untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang mengisi malam-malamnya dengan istighfar, ya, dengan ibadah. Maka mengikhlaskan niat, meluruskan tujuan, ya, ini yang terpenting dalam melakukan semua ibadah, terutama salat malam. Adapun untuk menghasilkan imun dan daya serta kekuatan, ya, dengan tujuan untuk terhindar dari terinfeksi oleh virus yang sekarang ini, maka saya rasa ini sudah berubah, ya, sudah berubah. Tujuan utamanya, tujuan yang satu-satunya adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon di salat malam itu perlindungan dari Allah. Karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kuatnya imun atau tidak itu hanya yang kesekiannya. Apalagi dalam melakukan ibadah, jangan sampai tujuan utama kita adalah dunia. Ya, jangan sampai tujuan kita dalam beribadah untuk kepentingan dunia. Ini yang harus kita camkan. Bila mana kita memang mengkhawatirkan dan berupaya untuk terlindungi, maka mohon kepada Allah. Salat malam tetap, permohonan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi. Ya. Maka tidak perlu kita mengkhawatirkan bila mana ada kemauan, ada kekuatan, ada semangat untuk melamakan salat malam, memperpanjang bacaannya, jangan khawatir. Ya. Karena ini bukan standar pada imunnya semata-mata, tetapi pada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita di waktu biasa sebelum pandemi ini kita solatnya 2 jam, 3 jam. Kemudian ketika pandemi ini kita khawatir dengan solat selama itu besok kita akan kelelahan. Ya, lalu kita meninggalkannya atau mengurangi dengan kekurangan atau pengurangan yang fantastis, maka ini keliru. Ya, ini keliru karena semuanya bukan ditujukan pada sebab, tetapi pada musabbibul asbab. Semua yang membuat sebab itu yang merupakan sumber perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan kepada Allah. Juga terkait dengan pertanyaan kedua juga tadi, ya, semua yang dilakukan dari zikir yang diajarkan Nabi ini semuanya perlindungan, apalagi zikir pagi dan zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini luar biasa. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan atau bahaya ciptaannya. 3 kali di pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Ini luar biasa. 3 kali di pagi hari. Sudah terlalu cukup untuk kita jadikan wirid di masa pandemi, di luar masa pandemi. Ini semuanya ikhtiar syar'i. Kemudian bila kita celah-celahi dengan doa, dengan permohonan, minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah. Di waktu-waktu mustajab, di waktu kita sujud, di antara 2 azan, ya, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wirid-wirid tertentu
Tidak ada kecuali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Di pagi hari, di petang hari, masuk rumah, keluar rumah, ketika singgah di suatu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ini umum semuanya. Kita pergi keluar rumah, singgah di suatu tempat, baca a'udzu billah bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kemudian sebelum tidur baca ayat kursi dan muawwidzat. Ya, ini semuanya sudah ada dari Nabi SAW. Kita tidak butuh lagi tambahan-tambahan yang lain yang dibuat-buat oleh manusia. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan Abu Ali di Perawang tambah semangat ibadahnya dan tambah rajin, amin, dan kita semuanya tentunya. Baik, di sini ada pertanyaan yang terakhir, mungkin dijawab sekaligus ikhtitam Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah, tidak disebutkan alamatnya. Saya pernah mendengar dari Radio Hidayah tentang bertakbir mulai 1 Zulhijjah di kantor, di pasar, dan di tempat lainnya. Ketika saya terapkan, malah saya dicemooh oleh teman-teman. Katanya sudah nggak sabar ya makan daging kurban. Bagaimana menjelaskannya Pak Ustaz? Terima kasih. Lanjutkan takbirnya, tetapi jangan pula mengganggu ketenangan di kantor ya. Orang sedang tenang-tenangnya mengerjakan pekerjaan, lalu kita bertakbir sehingga orang terganggu ya, dengan tanpa mengganggu orang lain yang membutuhkan ketenangan. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ketika mereka ke pasar dan bertakbir, tidak ada yang terganggu. Tidak ada yang terganggu karena orang semuanya dalam kesibukan masing-masing. Suara keras di pasar juga ada. Tapi kalau sempat di kantor yang suasana yang butuhkan keheningan, lalu kita bertakbir, ini tidak pada tempatnya. Ya, kalaupun nanti ada waktu bertakbir ketika semua dalam suasana istirahat dan tidak butuh keheningan, takbirlah dengan suara biasa. Lanjutkan itu. Dan bila mana nanti ada yang menyampaikan kata-kata yang seperti tadi, sampaikan bahwa di antara yang disunnahkan oleh Nabi di hari-hari yang 10 ini adalah memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Sebutkan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fa'akthiru fihi minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Itu hadisnya, dan itu yang diterapkan. Kemudian sampaikan perbuatan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dan itu mereka lakukan di pasar. Kalau di kantor saya rasa jangan terlalu bersemangat karena nanti akan mengganggu pekerjaan di kantor yang membutuhkan ketenangan. Tapi dalam suasana biasa, orang masih belum mulai bekerja dan kita ingin melakukannya, lakukanlah sewajarnya saja. Wabillahi taufiq. Ya, mungkin ada tambahan atau saran di penutup penghujung acara kita ini, Ustaz? Ya, mengingatkan ya, karena kita sekarang pada hari yang ke-6 Zulhijjah untuk terus beribadah, terus melakukan ketaatan, terus memaksimalkan atau menjaga kualitas ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari, terutama salat 5 waktu, jaga kualitasnya, karena itu amal baik yang termulia dalam 1 tahun. Begitu juga bila mana kita berpuasa sunat, maka lakukan puasa sunat. Bila mana kita selalu bersedekah, lakukan di hari-hari ini dengan penuh semangat. Bila perlu ditambahkan ya, dan baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, membukakan untuk kita ya, amal kebaikan dan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memperjumpakan kita dengan hari raya Idul Adha dan juga hari-hari berikutnya, yaitu dari hari-hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pelajaran kita hari ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nasihat dan saran dari Ustaz tadi, dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah kita dengarkan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat lainnya. Jazakumullah khairan kepada semua pemirsa serta pendengar, dan ya tidak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khair untuk rekan-rekan sejawat kami, kru media dakwah baik dari televisi atau juga radio-radio dakwah yang ikut merelay kajian ini. Jazakallahu khairan, jazakumullah khairan untuk semuanya, baik kru RJTV di Pekanbaru, kru Asil TV di Pekanbaru, kru Surau TV di Kota Padang, dan juga channel pusat RTVC di Jakarta, dan juga kru radio Al Hikmah FM Banyuwangi Jawa Timur, serta kru radio Tua FM Pangkalan Kerinci, dan semua yang membagikan siaran ini. Semoga mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum kepada Anda semuanya, dan ana Abu Auni mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami pamit dan undur diri. Semoga kita bersua di kesempatan berikutnya dalam kajian kitab Min Akhlaqi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita, buya kita, Al Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat Azai MA hafizahullah taala. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.